Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hari pertama pada bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah atau bertepatan tahun 2021 Masehi. Di hari ini kita masih oleh Allah diberi kesehatan. Semoga kita terus sehat, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh dengan sempurna. Kita ketahui bersama, bila mana di bulan Ramadan sesuatu yang sangat berat bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah hari pertama. Mengapa demikian? Karena itu butuh adaptasi. Karena itu mungkin perut kita masih kaget, tubuh kita masih kaget, jadi perlu adaptasi. Namun bila mana kita tahu tentang sejarah-sejarah masa lalu, maka semua itu tidak akan pernah ada apa-apanya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah niat yang kuat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya itu niatnya itu sudah baik, maka dia akan happy ending. Dia akan baik, akan diakhiri dengan baik. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis sahih, innamal a'malu binniyat, bahwa pekerjaan itu tergantung kepada niatnya, kepada motivasinya. Berkenaan dengan masalah niat ini, dengan motivasi ini, kita buka sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kita dapat menjumpainya dalam surah Al-Baqarah. Di juz pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 124 menjelaskan bahwa dikala Allah memberikan ujian-ujian kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat itu dengan beberapa perintah, fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim ini menyempurnakan ujian itu, melaksanakannya dengan sukses. Padahal kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu diperintah dengan perintah yang berat-berat. Satu contoh, Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk khitan, sunat, itu umurnya sudah mencapai umur 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanatan. Dan Nabi Ibrahim itu melaksanakannya luar biasa. Khawatir tidak sukses, akhirnya dia berkhitan pakai kapak, waqtatana bil qudum. Ada seorang periwayat hadis bernama Ibnu Abid Dunya, bahwa ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut ditegur oleh Allah. Mengapa kau Ibrahim melaksanakannya demikian? Kan itu akan memberatkan kepada dirimu sendiri. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, karihtu an uakhirah amroka. Karihtu an uakhirah amroka. Saya tidak senang ya Allah mengakhirkan perintahmu. Artinya apa? Nabi Ibrahim ini punya komitmen. Nabi Ibrahim ini punya niat yang tulus dan kuat akan melaksanakan perintah Allah. Tanpa reserve, dia tanpa berpikir apa manfaat yang akan diberikan kepadanya. Tanpa berpikir, karena itu adalah sebuah perintah dari Allah, langsung ia laksanakan. Dengan niat seperti itu, beliau walaupun perintahnya itu berat, sukses beliau laksanakan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah kita
yang oleh Allah diperintah berpuasa di bulan Ramadan, dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama dipanggil orang-orang yang beriman. Orang yang beriman hanya yang dipanggil. Dan kita yang melaksanakan ibadah pada bulan ini adalah orang-orang yang beriman, berarti orang-orang terpilih. Kemudian kenapa diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Manfaatnya itu diberitahu oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Nah, kita kalau punya komitmen, kita kalau punya keinginan yang kuat bahwa ini adalah perintah dari Allah, kita harus melaksanakan. Itu pun tidak akan pernah membunuh kepada kita. Puasa Ramadan tidak akan pernah menjadikan kita mati. Karena memang dalam Al-Quran, kalau kita memang dalam keadaan lemah, sakit, perjalanan, asal memenuhi syarat-syarat tertentu, kita memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan bisa mengganti pada kesempatan yang lain. Artinya apa? Islam itu bukan agama yang ribet. Islam itu bukan agama yang berat dan memberatkan. Tapi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dan perlu kita pahami bahwa manakala kita melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan diberikan suatu penghargaan oleh Allah, yaitu berupa surga. Yang katanya surganya itu VIP, melewati suatu pintu namanya pintu Rayyan. Dan surga itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa kenikmatannya memang luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang baik-baik, yang saleh, ma la 'ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Kita akan mendapatkan itu. Apalah penderitaan kita dibandingkan dengan nikmat itu. Kita hanya dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari melakukan itu, hanya tidak makan dan tidak minum, dan menahan makan, menahan minum, menahan dahaga, menahan lapar, hanya satu hari. Tapi nanti hanya memang luar biasa. Semoga kita diberi kekuatan. Jangan pernah berhenti, apapun tantangannya. Jangan pernah berhenti, siapapun yang mengajak kita untuk berhenti. Saya, Muhammad Muslih Adnan, mendoakan dari sini. Semoga Anda kuat, semoga Anda sehat dan bisa melakukan itu. Artinya apa? Ujian kita itu kecil dibandingkan dengan ujian-ujian umat-umat sebelumnya. Dan kita sekarang sudah hidup di lingkungan dan dalam sebuah situasi yang sudah enak, tidak seperti dulu. Jadi sangat eman kalau kita tidak berpuasa. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama ini. Saya doakan semoga ibadah Anda diterima dan sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.